Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, kakak-kakak di sini semua senang sekali ya kak. Bisa bertemu lagi sama adik-adik melalui ibadah gabungan bersama di channel YouTube HKBP Depok 1. Kakak-kakak, kita udah lama ya nggak beribadah di YouTube lagi ya? Lama banget ya kak. Iya, setelah kita melalui PPKM, puji Tuhan saat ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah gabungan melalui channel YouTube HKBP Depok 1. Adik-adik apa kabarnya? Oke, semoga adik-adik semua tetap dalam kondisi yang sehat ya. Kakak-kakak apa kabarnya? Baik. Oke, puji Tuhan kita semua tetap sehat ya adik-adik. Semoga kita semua terus sehat dan boleh mengikuti ibadah sekolah minggu untuk selanjutnya. Nah, untuk ibadah kita pagi hari ini kita akan dilayani oleh pelayan-pelayan Tuhan adik-adik yang akan memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Amang Pendeta Besi Hombing. Ada Kak Sondang Simarmata bersama dengan Kak Damesi Agian. Halo adik-adik. Bersama juga dengan Kak Vindra Tambun. Halo adik-adik. Bersama juga dengan Kak Ana Simanjuntak. Halo adik-adik. Dan adik-adik jangan lupa kita juga diiringi oleh 3 abang pemusik kita. Yaitu Abang Fanuel Sitorus, Abang Anugrah Gultom, dan Abang Dwi Rumah Horbo. Oke adik-adik, adik-adik sudah sarapan pagi hari ini? Kira-kira udah sarapan belum ya kak? Sudah dong. Ih betul, adik-adik sekolah minggu kita kan pintar-pintar ya kakak-kakak ya. Sudah sarapan, sudah mandi sebelum ibadah. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Jangan lupa disiapkan Alkitabnya dan juga persembahannya adik-adik ya sebelum kita mulai beribadah. Dan supaya kita semua semakin semangat lagi pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Tapi sebelum bernyanyi kakak minta adik-adik berdiri dulu. Ayo berdiri. Oke, kalau sudah berdiri kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua yang akan dimedley dengan lagu KASIH. Adik-adik menyanyikannya mengikuti gerakan kakak-kakak semua ya. Ayo bang. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah, kasihanlah kami yang berdosa ini. Kasihanilah kami yang berdosa ini. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Saya akan membacakan bagi kita hukum Taurat titah pertama sampai dengan titah yang ke-10. Dengarkan dan hayati. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediaman. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah ini? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan untuk melakukannya. Ucapkanlah doa ini, ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami
untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi kembali dari buku Ende dan buku nyanyian nomor 170 ayat 1, 3, 4, dan 5. Air yang setetes. Iya, air setetek. Ya, kita nyanyi dengan penuh semangat untuk memuji nama Tuhan. Marilah kita mengucapkan doa ini. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, ampunilah akan kesalahan kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Marilah kita membaca ayat bulanan kita yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Marilah sama-sama kita membacanya 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya di dalam hatinya. serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, kita kembali akan memuji Tuhan dari buku Ende dan buku nyanyian nomor 730 ayat 1 dan 2. Berdayakan dirimu. Bagi
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita dan ikutilah dengan bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Amang B. Sihombing. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kakak ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu pujian 5 roti dan 2 ikan. Semuanya boleh makin berdiri. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adikku sekolah minggu. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku sekolah minggu, kita hampir 2 bulan di masa PPKM ini
karena pandemi COVID-19. Kita bisa hanya ibadah lewat Zoom yang dilakukan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Puji Tuhan, minggu hari ini di awal bulan September ini kita sudah bisa ibadah lewat live streaming dan kita bisa menikmati firman Tuhan dan juga menikmati nyanyian-nyanyian sehingga kita akan tetap bersyukur dan jangan takut, jangan gelisah, tetapi kita akan semakin bersukacita. Artinya adik-adik jangan pernah ragu, di masa pandemi ini kita akan tetap bersukacita dan bersyukur dan bergembira. Karena sukacita kita jangan sampai diambil oleh pandemi. Tetapi kita akan tetap selalu menjaga prokes kita, menjaga kesehatan kita, pakai masker selalu, dan menjauh dari kerumunan, dan kita akan tetap menjaga kebersihan dan juga makan, dan juga semua pola hidup kita harus terus menjaga sebagaimana anak Tuhan. Ya, adik-adikku sekolah minggu, mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan bagi kita hari ini yang tertulis, buka Alkitabnya, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 6 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Oke, sudah semua membuka Alkitabnya adikku? Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat 15. Dengarkanlah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak
yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adikku sekolah minggu, Amang mau bertanya kepada kita, pernah nggak ikut dibawa bapak dan mama ke pesta? Siapa yang pernah? Coba tunjuk tangan. Oke, berarti hampir semuanya pernah dibawa oleh mama dan papa, pernah ke pesta. Pesta tulang, pesta namboru, pesta bapak tua, pesta pernikahan teman, saudara, dan lain-lain. Apa yang adik lihat di pesta itu? Yang adik lihat kan banyak orang yang datang di pesta itu makan dan minum. Semua makan, tidak ada yang tidak makan. Dan semua undangan itu ada yang sampai 1.000 orang. Tapi tahu nggak adik-adikku, sebelum pesta itu adik-adikku, bahwa tuan rumah, bahwa tuan dan nyonya yang berpesta itu sudah melakukan banyak tahapan. Ada disebut dengan adikku 3M. Nanti tanya bapak dan mama, apa itu 3M? Kalau 3M itu kan bagi orang Batak, Marhusib, Mardia Raja, Martupol. Artinya bahwa di situ dimulai bahwa di waktu 3M ini sudah dibuat, yaitu bahwa nantinya di waktu Maria Raja, bahwa pihak dari yang berpesta membuat yaitu rancangan untuk makan itu. Dikatakan bahwa 1.000 orang harus habis. Daging harus
500 kilo ikan mas, sekian ratus kilo ayam, sekian ratus kilo nasi sekian, dan juga snack sekian, dan kopi sekian. Banyak lagi adik-adik, hampir ratusan juta. Hampir ratusan juta. Itu pun masih banyak, kadang-kadang ada yang belum bersyukur. Ada yang bilang kurang enak makannya. Ada yang bilang masih lapar. Tapi adik-adikku, bahwa dibutuhkan di pesta itu ratusan juta. Hari ini juga ada yang kita lihat bahwa Yesus di dalam nats ini, ketika ada orang, bayangkan adik-adikku, tadi orang Batak hanya 1.000 sudah habis, sekian ratus juta. Ada mengikuti Yesus dengan berbondong-bondong, bayangkan 5.000 orang laki-laki. Belum lagi disebut anak-anak atau perempuan. Ini hanya laki-laki. Mereka datang berbondong-bondong Yesus ketika mereka tahu bahwa Yesus adalah mampu, yaitu melakukan mujizat. Ketika Yesus mau menyampaikan kabar baik, ketika Yesus mau memberikan mereka kehidupan, dan ketika Yesus tergerak hatinya menolong, tergerak hatinya menyembuhkan, tergerak hatinya yaitu mau, yaitu memberikan kehidupan. Dan juga banyak orang-orang yang sakit, yang lumpuh, termasuk mengajar di sinagogi. Mereka cengang, mereka heran melihat Yesus. Siapakah ini? Sehingga dengan kerinduan mereka, mereka mulai pagi sampai sore, tidak peduli adik-adikku. Tidak peduli mereka soal perut dan soal lapar dan haus. Karena mereka terus dengan kerinduannya mengikuti Yesus. Karena mendengar enak sekali khotbahnya, enak sekali firman itu. Dan banyak orang yang sakit telah disembuhkan oleh Yesus. Tetapi tahu enggak adik-adikku? Ketika sudah mulai sore, Yesus tahu bahwa sebenarnya perut mereka sudah lapar. Yesus sebenarnya tahu mereka sudah haus. Dan mereka itu sudah satu harian, udah pasti lapar. Yesus melihat itu dari wajahnya, dari keringatnya, dan juga dari cara-cara mereka berjalan. Mungkin mereka sudah berjalan agak-agak goyang, sudah berjalan. Karena apa? Karena sudah satu hari nggak makan. Coba kan adik-adik aja nggak, hanya setengah hari aja nggak makan, sudah banyak yang pingsan. Apalagi mau dibilang vaksin, langsung gemetar. Dan juga banyak yang ya takut. Sehingga kenapa? Karena makanan, karena ya dia sudah lapar. Ya demikianlah 5.000 orang ini berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada Filipus dan kepada Andreas, supaya mereka membeli makanan, membeli roti. Tapi murid-murid Yesus berkata, bagaimana mungkin ini? Kita beli berapa puluh juta nanti habis. Coba bayangkan, misalnya satu roti aja, coba perkirakan satu roti aja, seandainya 5.000. Hitunglah dulu deh. Berbeda lagi ikannya. Berbeda lagi. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk. Dan muridnya berkata, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan itu pun yang memiliki hanya anak kecil. Tapi Yesus berkata, Yesus mendoakan, Yesus mau menyaksikan bagaimana murid-muridnya percaya. Dan orang-orang banyak itu, ternyata diriku apa yang terjadi? Yang 5.000 itu diberikan makan dari roti itu. Diberikan makan daging. Dan yang sungguh luar biasa adik-adikku, dengan kuasa Yesus Kristus itu, bahwa ada lagi yang sungguh luar biasa, sampai ada sisanya. Sisanya berjumlah 12 bakul.
Atau kita sebut dengan 12 keranjang lagi. Coba adik pikirkan tadi. 5.000 orang dengan 5 roti, dengan 2 ikan, sudah diberikan memakannya, sudah dikasih mereka kenyang. Bahkan ketika mereka kenyang, mereka senyum. Kenapa senyum? Mereka sudah kenyang dan makan roti yang enak, dan makan ikan yang enak. Masih ada lagi lebih 12 bakul. Itu terjadi kenapa, adikku? Ini terjadi, adik-adikku, karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Maka firman Tuhan kepada kita dan kepada adik-adikku, kepada kita semua dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya adik-adikku bahwa kebutuhan kita telah Tuhan tahu. Apa yang perlu di sekolahku Tuhan tahu. Apa yang perlu untuk masa depanku Tuhan tahu. Apa yang perlu untuk nanti dalam hidupku Tuhan tahu. Sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada adik-adikku, kepada kita, jangan kamu khawatir. Jangan pernah gelisah. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut, bilang sama mama, jangan takut karena pandemi tidak makan, enggak mungkin. Itu dikatakan oleh Yesus. Sedangkan burung-burung di langit saja yang tidak bekerja, yang tidak menanam, yang tidak menabur, mereka makan, mereka hidup. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Artinya adik-adikku, supaya kita yakin dan percaya, berdoa. Yakin dan percaya, apakah kamu bisa melihat mujizat Tuhan? Bisa. Jika adik-adikku sakit, berdoa saja. Pasti tangan Tuhan melalui tangan dokter obat. Jika adik-adikku ada cita-citanya jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi apa cita-cita kita, tapi harus belajar. Harus mengikuti firman Tuhan. Jangan bercita-cita jadi dokter tapi enggak pernah belajar. Jangan pernah bercita-cita jadi pramugari, jadi pilot, jadi ini, tapi enggak pernah belajar. Enggak mungkin. Tapi bahwa firman Tuhan berkata kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada adik-adikku. Jika adik-adikku hari ini mengandalkan Tuhan, jangan pernah ragu. Jangan pernah cemas. Ketika kamu ragu-ragu, ketika kita ragu-ragu, namanya ragu-ragu, orang yang mendua hati, kata Yakobus ya adik-adikku. Orang yang mendua hati, orang yang ragu-ragu tidak tenang dalam hidupnya. Sama itu seperti orang yang ragu-ragu, datang enggak pacarku, datang enggak bapak, datang enggak berkat. Jangan ragu-ragu, harus yakin dan percaya. Yang kedua, adik-adikku, sangat menarik. Nat hari ini, dari siapakah 5 roti dan 2 ikan ini? Dari siapa? Siapa yang tahu? Adik-adikku. Ya bagus, semua tahu, semua tunjuk tangan. Dari seorang anak kecil. Ya, sungguh luar biasa. Si anak kecil ini tidak menangis. Si anak kecil ini tidak menuntut, tidak marah-marah. Tapi si adik kecil ini, anak sekolah minggu ini yang masih kecil. Coba bayangkan adik-adikku, ketika Yesus datang dan murid-murid itu meminta bahwa roti yang dipegangnya, 2 ikan itu yang biasanya hanya untuk makanannya. Tapi murid-murid Yesus meminta, dan Yesus mau meminta 5 roti dan 2 ikan itu. Apa yang dilakukan anak kecil tadi? Tidak menolaknya. Si anak kecil ini mau berbagi, mau bermurah hati, mau berbelas kasihan.
Si anak kecil itu peduli. Sehingga dari si anak kecil ini mereka semua dipuaskan. Mereka semua dikenyangkan. Karena itu adik-adikku bahwa jangan pernah pelit. Jangan pernah takut memberi. Jangan takut tak peduli. Jangan terus ini pulpenku ada 2. Enggak mau membagi ke temannya. Ada 2 pulpennya enggak mau, ada 2 pensilnya di temannya sampingnya enggak mau berbagi. Ada juga rotinya enggak mau berbagi, makan sendiri. Makan sendiri akan kurus. Makan sendiri enggak enak. Jadi adik-adik hanya makan sendiri enggak enak. Dan Tuhan juga enggak sayang sama kita. Tapi jika kita mau berbagi, ada roti kita mau berbagi, ada nasi kita, ada uang kita, ada berkat kita, mari kita berbagi dan peduli. Pernah ada enggak sekolah minggu seperti ini? Adalah anak sekolah minggu namanya si Joko. Si Joko ini terus anak lumayan lah, orang tua aja agak lumayan kaya. Tetapi dan si Joko ini dan orang tuanya, mama dan bapaknya rajin berdoa dan rajin beribadah. Rajin sekolah minggu si Joko ini. Tetapi ketika mereka tiap hari bahwa mereka ibadah keluarga. Dan setiap hari bahwa si Joko ini mendengarkan bapaknya berdoa, terus berdoa. Didengarnya selalu di dalam doanya mendoakan tetangganya. Karena tetangganya ada yang miskin dan sakit. Ada yang sudah lama sakit menakun. Dia terus didoakan oleh ayahnya. Tapi anak sekolah minggu ini, si Joko ini, wah, bapakku ini tiap hari berdoa. Sehingga si Joko bertanya kepada bapaknya, Pak, ada apa nak? Bapak sih tiap hari berdoa, mendoakan tetangga kita karena udah sakit. Beberapa tahun ini terus Bapak mendoakannya. Tapi Bapak belum pernah membeli obat sama dia. Bapak belum pernah memberikan bantuan. Bapak belum pernah peduli. Bapak belum pernah memberi 100.000 atau pengobatannya. Sehingga dengan teguran anaknya itu, sehingga bapaknya menangis. Karena apa yang dikatakan oleh Joko itu. Sehingga bapaknya menyatakan kepada anaknya, ayolah nak Joko, anakku, kita pergi ke rumah tetangga kita. Mari kita bantu dia supaya bisa beli obat. Ternyata dengan gerakan itu bahwa Joko tadi, bahwa tetangganya itu bisa membeli obat dan bisa berubah. Sehingga ia sembuh karena memang gak ada uangnya. Itulah adik-adikku, jika kita peduli dan si Joko ini sangat disayangi oleh ayah dan ibunya dan semua orang. Oleh karena itu adik-adikku, hari ini firman Tuhan mau mengajak kita bahwa anak-anak Tuhan harus selalu percaya kepada kuasa Tuhan. Yang kedua, anak-anak Tuhan harus percaya mujizat sampai terjadi hari ini. Dan anak-anak Tuhan harus bermurah hati dan peduli. Karena firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-7 dan ke-8. Berbahagialah orang yang bermurah hati. Yang suka menolong, yang suka memberi, yang suka berbagi, dia akan memiliki kerajaan Allah. Jadi jangan pernah takut. Karena mujizat seperti firman hari ini, 5 roti dan 2 ikan. Ayo sebelum kita tutup dengan bernyanyi, kami undang guru sekolah minggu sambil kita buat gerakan dari 5 roti dan 2 ikan ini. Ya, adik-adik sekolah minggu berdiri, ikuti kakak.
segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena nyata mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau berkuasa Tuhan, karena Engkau sang pencipta langit dan bumi. Seperti firman-Mu hari ini Tuhan, sungguh luar biasa kuasa-Mu. Dari 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang telah menikmati makanan itu. Karena Tuhanlah roti kehidupan. Dan terjadi mujizat Tuhan sehingga yang 5.000 orang kenyang dan sisa 12 bakul. Dan kami sungguh melihat itu Tuhan mujizat-Mu. Dan seorang anak kecil yang Tuhan pakai dengan peduli, dengan bermurah hati dari 5 roti dan 2 ikan. Sehingga kuasa-Mu bermuara dari firman-Mu. Sehingga tergeraklah hati kami oleh kemurahan Tuhan. Tergeraklah iman kami, tergeraklah jiwa kami, tergeraklah kami saling tolong menolong. Jangan pernah kami khawatir, jangan pernah gelisah, apalagi Tuhan masa depan kami. Masa depan kami penuh dengan damai, masa depan kami penuh dengan indah bagi Tuhan. Karena kami adalah merasakan ciptaan-Mu. Kami adalah ciptaan Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu tidak pernah ragu masa depan kami. Karena kuasa-Mu dan mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus Kristus berkati Tuhan anak-anak-Mu ini. Mereka Tuhan di dalam sekolahnya, terlebih Tuhan di masa-masa pandemi ini. Biarlah mereka Tuhan belajar dari rumah dengan rajin. Rajin membaca buku, rajin membaca firman-Mu. Dan juga Tuhan menjadi anak yang taat, anak yang tunduk dan anak yang setia akan firman. Demikian juga Tuhan orang tua anak-anak-Mu ini berkati semuanya. Dan juga Tuhan guru-guru sekolah minggu berkati Tuhan Kau pakai semakin luar biasa lagi menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak kami sekolah minggu. Dan semua Tuhan majelis-Mu dan hari ini juga multimedia, pemain musik, berkati Tuhan Yesus Kristus agar semakin nyata Tuhan pelayanan kami kepada anak-anak kami sekolah minggu, sehingga akan melihat kebesaran Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa dan berseru memohon kepada-Mu Tuhan, di masa-masa pandemi ini Tuhan, dengan seruan kami, jadilah kehendak-Mu. Biarlah cepat ini Tuhan berlalu, dan kami juga sebagai warga negara dan warga gereja, terus Tuhan menyuarakan prokes dan menyuarakan agar semua vaksin. Dan kami yakin dan percaya akan nyata kuasa-Mu lewat para pemerintah kami dan pejabat-pejabat kami. Demikian juga Tuhan para tokoh-tokoh agama dan gereja-gereja. Tuhan Yesus Kristus, jika ada Tuhan segala kesalahan dan dosa kami Tuhan terhadap sesama kami, apalagi terhadap Tuhan, mohon Tuhan diampuni agar kami layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan doa kami ini dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Besi Hombing. Kiranya setiap firman yang kita boleh dengar, bukan saja didengar ya adik-adik ya, tapi kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kakak persilakan adik-adik untuk mempersiapkan persembahannya. Dan nanti persembahan dapat dititip kepada mama atau kepada papa
untuk ditransfer ke rekening HKBP Depok 1. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan pujian dari buku ND dan buku nyanyian nomor 720 ayat 1 dan 2. Yesus inginkan hidupku. Dalam bahasa Indonesia. Gemar memberi pertolongan kepada yang lemah, suka memberi pelayanan, saluran berkat-Nya, bersinar selalu, itulah kehendak Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau yang mempunyai kerajaan, Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, untuk pengumuman pada hari ini, nanti aktivitas adik-adik bisa adik-adik dapatkan informasinya melalui WhatsApp grup kelas masing-masing ya. Jangan lupa dikerjakan dan dikirim ke FB Sekolah Minggu HKBP Depok 1. Nah, sebelum kita berpisah ya kakak ya, kakak mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi satu buah lagu lagi. Lagunya dengan judul Tuhan Yesus Baik. Semua coba bangkit-bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng ya. Adik-adik, sebelum kita berpisah, kakak punya pesan untuk adik-adik semua. Pesan dari kakak, mari kita senantiasa menjadi berkat, jaga kesehatan, dan tetap disiplin menjalankan prokes kesehatan. Menuruti perintah mama dan papa, rajin belajar, dan sampai bertemu di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dari terbit matahari sampai padang masuknya,
Ya